Dalam sejarah panjang pemikiran manusia, satu hal yang tak pernah berhenti menjadi perbincangan adalah hakikat kebahagiaan dan kesengsaraan jiwa. Ibnu Sina, seorang tokoh besar dalam dunia filsafat dan kedokteran, memandang bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal yang bersifat materi, tetapi dari keadaan jiwa yang selaras dengan akal dan fitrah ilahiyah. Maka jika seseorang melakukan kemaksiatan namun merasa baik-baik saja, itu bukanlah tanda ketenangan, melainkan pertanda bahwa jiwanya telah menjauh dari cahaya akal dan fitrah. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia diciptakan untuk bergerak menuju kesempurnaan. Namun perjalanan itu bukan tanpa rintangan. Salah satu rintangan paling berat adalah ketika jiwa terlena dalam maksiat dan merasa nyaman dalam keterpurukan. Ini adalah bentuk kehancuran yang paling tersembunyi, karena bukan kehancuran yang membuatmu menangis, tetapi kehancuran yang membuatmu tersenyum dalam keterlenaan. Ketika manusia melakukan kesalahan, dan hatinya masih gelisah, itu pertanda bahwa cahaya fitrah masih menyala. Tapi jika dosa sudah menjadi hal biasa, bahkan terasa nikmat, itulah saat jiwa telah jauh dari asalnya. Ia tak lagi tersambung pada sumber cahaya, dan malah menemukan kenyamanan dalam kegelapan. Ibnu Sina menjelaskan bahwa jiwa memiliki 3 kekuatan utama: kekuatan rasional, kekuatan amarah, dan kekuatan syahwat. Jika kekuatan syahwat mendominasi tanpa kendali akal, maka jiwa akan terus tenggelam dalam kesenangan yang semu, kesenangan yang menipu. Disinilah maksiat hadir sebagai racun manis. Ia tidak membunuh dengan segera, tapi perlahan merusak arah hidup manusia. Seorang manusia yang tenggelam dalam maksiat namun merasa baik-baik saja sebenarnya telah kehilangan daya deteksi moralnya. Ia ibarat tubuh yang kehilangan rasa sakit, padahal sedang terbakar. Ketika hati tak lagi merasa bersalah, itulah tanda bahwa kerusakan bukan hanya terjadi di permukaan, tetapi sudah sampai ke inti. Ibnu Sina menyebutkan bahwa kesehatan jiwa bergantung pada kesesuaiannya dengan akal dan hukum ilahi. Maka jika jiwa merasa nyaman dalam dosa, berarti ia sedang sakit parah, karena telah menyimpang dari jalur keseimbangan. Dan penyakit paling kronis dari jiwa adalah ketika ia tidak sadar bahwa dirinya sedang sakit. Kamu bisa melihat orang yang hidup dalam kemewahan, dengan segala kenikmatan dunia. Tapi jika hati mereka sunyi, dan jiwanya tak lagi gelisah meski jauh dari Tuhan, itu bukan kedamaian, tapi mati rasa. Dan mati rasa dalam hal ini adalah bentuk kehinaan tertinggi, karena manusia kehilangan bagian terpenting dari kemanusiaannya: rasa malu, rasa bersalah, dan rasa ingin kembali. Ibnu Sina percaya bahwa setiap jiwa memiliki potensi untuk kembali. Bahkan jiwa yang sudah jauh pun bisa menemukan jalannya, jika ia mau merenung. Maka renungan menjadi pintu pertama menuju penyembuhan. Merenungi siapa kita, dari mana kita datang, kemana kita akan pergi. Tapi bagaimana jika seseorang tidak lagi ingin merenung? Bagaimana jika ia sudah terlalu nyaman dalam kerusakan? Inilah yang menjadi puncak kemaksiatan. Ketika dosa tidak lagi menyakitkan. Ketika hina terasa biasa. Ketika seseorang berkata dalam hatinya, "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak peduli." Maka pada saat itu, ia sedang mengalami kematian jiwa yang sejati. Dalam logika Ibnu Sina, tubuh yang sehat adalah tubuh yang merasakan sakit jika ada luka. Maka jiwa yang sehat adalah jiwa yang merasa bersalah jika ada dosa. Jika seseorang sudah tidak lagi merasakan luka karena kesalahan, itu bukan bukti kekuatan, melainkan kelemahan. Ia telah kehilangan rasa, dan rasa adalah penanda bahwa jiwa masih hidup. Kemaksiatan itu ibarat kabut tebal. Di awal, engkau masih bisa melihat cahaya. Tapi jika engkau terus berjalan dalam kabut, lama-lama matamu terbiasa. Bukan karena kabut itu hilang, tapi karena penglihatanmu telah menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dan saat itulah, kegelapan menjadi standar baru dalam hidupmu. Ibnu Sina menyampaikan bahwa jiwa memiliki hierarki tujuan. Tujuan terendah adalah kenikmatan fisik, dan tujuan tertinggi adalah penyatuan dengan akal aktif, dalam bahasa sufistik, penyatuan dengan cahaya ilahi. Jika seseorang berhenti pada tujuan terendah,
maka ia sedang menolak potensi ketuhanan dalam dirinya. Kita hidup dalam zaman yang membuat maksiat terasa biasa. Dosa diromantisasi, kehinaan dipoles dengan kemewahan, dan keburukan dibungkus dengan istilah kebebasan. Tapi kebebasan yang tidak diarahkan oleh akal dan wahyu hanyalah bentuk lain dari perbudakan terhadap hawa nafsu. Maka ketika seseorang mengatakan, "Aku bebas melakukan apa saja, aku bahagia dengan pilihanku," Ibnu Sina akan bertanya, apakah kebahagiaanmu berasal dari harmoni jiwa dan akal, atau dari pelarian terhadap rasa sakit yang belum selesai? Karena banyak dari kita yang merasa baik-baik saja, padahal hanya sedang tidak ingin merasa apa-apa. Kita menutupi luka dengan kesibukan, dengan hiburan, dengan pergaulan. Tapi pada akhirnya, malam tetap sunyi. Dan dalam sunyi itu, jiwa tetap berteriak. Ibnu Sina menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk menyembuhkan jiwa. Bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu tentang diri, tentang jiwa, dan tentang tujuan akhir manusia. Maka manusia yang sadar adalah mereka yang terus belajar, terus bertanya, dan terus mengevaluasi dirinya. Karena puncak dari kemaksiatan bukan hanya pada tindakan lahiriah, tapi pada saat jiwa berhenti bertanya, apakah aku masih berada di jalan yang benar? Diam dalam keburukan bukanlah tanda damai. Kadang itu adalah bentuk ketakutan paling dalam, yang disamarkan dengan ketenangan palsu. Dan dalam pemikiran Ibnu Sina, ketenangan sejati hanya bisa lahir dari pengetahuan yang benar dan tindakan yang selaras dengan fitrah. Kita akan teruskan ini ke bagian berikutnya, menggali lebih dalam bagaimana maksiat mengubah struktur jiwa, bagaimana proses penyembuhannya menurut Ibnu Sina, dan bagaimana kita bisa kembali ke keadaan yang fitri meski telah lama berjalan dalam kegelapan. Bayangkan jiwa manusia seperti sebuah taman. Di awal, ia bersih, hijau, dan penuh bunga keindahan. Tapi jika tidak dijaga, tak disirami dengan pengetahuan dan kebajikan, gulma akan tumbuh perlahan. Pada mulanya, gulma itu terasa tak berarti. Tapi lama-kelamaan, ia menutupi seluruh taman, merampas cahaya, dan membunuh kehidupan yang pernah tumbuh indah. Maksiat bekerja dengan cara yang sama, perlahan, sunyi, tanpa disadari. Ibnu Sina menyadari bahwa manusia sering tertipu oleh keindahan sesaat. Ia menyebutnya dengan istilah al-adhat al-hisiyah, kenikmatan-kenikmatan indrawi yang bersifat sementara dan menipu. Dalam kerangka itu, ia menempatkan kebahagiaan yang sejati bukan pada apa yang dirasa oleh tubuh, tetapi apa yang dialami oleh jiwa dalam kesadaran yang utuh. Maka ketika manusia terlalu lama berada dalam kubangan maksiat, lalu merasa tenang, ia bukan sedang menikmati kebahagiaan, tapi sedang tertidur dalam mimpi yang buruk, yang terlalu indah untuk disadari sebagai tipuan. Ia sedang tidur dalam kematian rasa. Dan kematian rasa inilah yang lebih mengerikan daripada kematian jasmani. Dalam pemikiran Ibnu Sina, salah satu penyakit paling berbahaya bagi jiwa adalah ghaflah, kelalaian. Ia bukan hanya lupa dalam arti tidak ingat, tapi lupa dalam makna yang lebih dalam. Lupa akan siapa dirinya, dari mana asalnya, dan kemana seharusnya ia menuju. Orang yang lalai merasa dunia ini adalah tempat tinggal abadi. Ia tenggelam dalam arus waktu, dalam rutinitas, dalam pencapaian kosong yang hanya memuaskan ego, bukan ruh. Kehinaan, dalam konteks ini, bukan sekadar kemiskinan atau kekalahan. Tapi ketika nilai kemanusiaanmu runtuh, dan engkau tidak lagi peduli, ketika engkau melakukan hal keji, dan tidak lagi merasa berdosa, itu adalah kehinaan yang dibungkus dengan normalisasi. Dan normalisasi dosa adalah bentuk tertinggi dari tipuan iblis. Ibnu Sina menulis bahwa jiwa yang kuat adalah yang mampu memerintah dirinya sendiri. Bukan yang dikuasai oleh syahwat, bukan yang diperbudak oleh amarah, tetapi yang tunduk pada akal dan cahaya wahyu. Ketika kemaksiatan telah menjelma menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi identitas, maka jiwa tak lagi menjadi tuan, melainkan budak dari kehinaan yang dia sendiri pertahankan. Apakah engkau tidak bertanya, mengapa hatimu tidak lagi gelisah? Mengapa engkau bisa tersenyum dalam maksiat, padahal dulu engkau menangis karena dosa yang kecil? Itu bukan pertanda kedewasaan,
itu pertanda bahwa engkau telah kehilangan arah, dan arahmu kini menuju kehancuran, dengan langkah yang perlahan namun pasti. Menurut Ibnu Sina, manusia adalah makhluk yang mencari makna. Jika makna itu hilang, manusia akan menggantinya dengan kesenangan, hiburan, dan pelarian. Tapi pelarian bukanlah penyembuhan. Dan maksiat adalah candu yang memperparah luka jiwa. Ia menawarkan solusi palsu, kebahagiaan cepat tanpa tanggung jawab. Tapi setiap kali candu itu digunakan, luka semakin dalam, dan kesadaran semakin kabur. Dan ketika akhirnya engkau berhenti merasa bersalah, itulah fase tergelap. Karena pada titik itu, engkau bukan hanya jauh dari Tuhan, tapi juga jauh dari dirimu sendiri. Jiwa yang mati rasa adalah jiwa yang kehilangan cermin untuk mengenal siapa dirinya. Ibnu Sina menjelaskan bahwa jiwa sejati itu bercahaya. Ia diciptakan untuk bergerak naik dari dunia materi menuju alam ruhani. Tapi setiap kali engkau menumpuk dosa, cahaya itu tertutup debu. Dan jika debu itu tidak dibersihkan, cahayanya padam. Bukan karena cahaya itu hilang, tapi karena engkau menutupinya dengan lapisan demi lapisan kelalaian. Inilah mengapa dalam banyak tradisi, taubat disebut sebagai kembali. Karena manusia yang sadar akan kembali. Ia kembali kepada fitrahnya. Ia sadar bahwa ia bukan makhluk rendah yang diciptakan hanya untuk menuruti keinginan sesaat. Ia bukan sekadar tubuh yang lapar akan kenikmatan. Ia adalah jiwa yang rindu kepada kebenaran. Namun proses kembali ini tidak mudah. Dalam pandangan Ibnu Sina, perubahan memerlukan ilmu dan kehendak. Ilmu adalah cahaya yang menuntun arah, dan kehendak adalah tenaga yang mendorong langkah. Tanpa ilmu, manusia tersesat. Tanpa kehendak, manusia diam dalam kesesatan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari kondisi merasa baik-baik saja dalam keadaan hina? Langkah pertama adalah tafakuh, pemahaman. Kita harus mulai dari kesadaran bahwa kita salah. Tanpa kesadaran itu, semua perbaikan mustahil. Ibnu Sina menulis, orang yang tidak tahu bahwa dirinya sakit, tidak akan pernah mencari pengobatan. Maka kita harus berani jujur kepada diri sendiri. Lihatlah ke dalam dirimu, dan tanyakan, apa yang telah aku abaikan selama ini? Kebaikan apa yang telah aku campakkan demi kesenangan sesaat? Sudah berapa lama aku hidup dalam kepalsuan, sambil meyakinkan diri bahwa semua ini baik-baik saja? Kesadaran itu menyakitkan, tapi itu awal dari penyembuhan. Sama seperti luka yang harus dibersihkan sebelum sembuh, hati yang lalai harus diguncang oleh kebenaran. Dan kebenaran seringkali tidak manis. Tapi hanya lewat kepahitan itulah kita bisa sembuh. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa setiap manusia membawa dalam dirinya benih kesempurnaan. Bahkan jiwa yang paling rusak pun memiliki peluang untuk kembali bercahaya. Karena cahaya itu tidak pernah benar-benar padam, ia hanya tertutup. Maka tugas kita adalah membuka kembali tirai-tirai kegelapan yang selama ini menutupi nurani. Dan salah satu cara membuka tirai itu adalah dengan memperbanyak zikir, merenung, dan mendekatkan diri kepada sumber kebenaran, Tuhan. Zikir bukan hanya lafaz di bibir, tapi latihan jiwa untuk kembali merasa. Merasa bersalah, merasa rindu, merasa malu. Dan rasa malu adalah gerbang utama untuk kembali kepada kehormatan jiwa. Kita akan lanjutkan bagian berikutnya dengan lebih mendalam. Bagaimana kehinaan bisa menjadi guru, bagaimana jalan pulang bisa terbuka bahkan dari titik tergelap, dan bagaimana transformasi jiwa menurut Ibnu Sina bisa membawa manusia dari lumpur dosa menuju cahaya ilahiyah. Di dalam keheningan jiwa yang mulai sadar, kadang muncul satu tanya yang menggugah. Masih pantaskah aku kembali? Setelah bertahun-tahun hidup dalam maksiat, setelah berulang kali mengabaikan suara hati, bisakah manusia yang tenggelam dalam kehinaan itu benar-benar pulang? Ibnu Sina menjawab dengan penuh keyakinan, bisa. Karena selama ruh masih berada dalam raga, selama akal belum sepenuhnya tertutup, selama ada detik kehidupan yang tersisa, maka kemungkinan untuk berubah selalu ada. Jiwa adalah entitas yang dinamis, bukan beku. Ia bisa jatuh, tapi ia juga bisa bangkit.
Yang diperlukan hanyalah cahaya dan kehendak. Justru, kehinaan yang paling dalam bisa menjadi guru paling keras. Dalam dunia filsafat, seringkali disebut bahwa penderitaan adalah pemurni. Dan dalam kacamata Ibnu Sina, penderitaan jiwa karena maksiat adalah panggilan spiritual yang paling jujur. Jika engkau benar-benar merasakan kehinaan itu, jangan ditolak. Jangan dilawan. Hadapi. Karena di sanalah awal perjalanan pulangmu dimulai. Banyak orang mencoba lari dari kehinaan dengan memperbanyak maksiat. Semakin ia merasa hampa, semakin ia isi dirinya dengan pelarian. Tapi seperti orang haus yang minum air laut, semakin banyak diminum, semakin parah hausnya. Maka tak ada jalan keluar selain diam dan mengakui, "Aku butuh pertolongan. Aku tidak baik-baik saja." Penerimaan inilah titik balik. Dan ini bukan sekadar pengakuan verbal, tetapi pengalaman batin yang mendalam. Dalam pemikiran Ibnu Sina, pengetahuan sejati bukan sekadar mengetahui bahwa api itu panas, tetapi merasakan panasnya secara langsung. Maka mengakui kehinaan bukan hanya berkata, "Aku berdosa," tetapi benar-benar merasa hina dan ingin pulang. Dan dari sinilah kekuatan sejati mulai bangkit. Ada satu prinsip penting dalam filsafat Ibnu Sina. Segala sesuatu memiliki kecenderungan alami untuk kembali kepada asalnya. Api menuju ke atas, air ke bawah, dan jiwa menuju kebenaran. Maka tidak perlu dipaksa, cukup disadarkan. Karena jiwa, jika tidak dibungkam terus-menerus oleh hawa nafsu, akan bergerak sendiri menuju cahaya. Namun proses ini tidak instan. Seseorang yang telah bertahun-tahun hidup dalam maksiat, pikirannya telah dipenuhi kabut. Dan kabut itu tidak hilang dengan satu kali zikir atau satu malam tangis. Ia butuh proses, pengulangan, dan kesabaran. Tapi setiap langkah yang diambil ke arah cahaya akan membawa perubahan. Setiap air mata yang jatuh karena kesadaran adalah cuci jiwa. Setiap sesal yang tulus adalah langkah kecil kembali menjadi manusia. Ibnu Sina percaya bahwa kebiasaan membentuk jiwa. Maka seperti halnya maksiat bisa membekas karena diulang-ulang, demikian juga taubat dan amal baik akan meninggalkan bekas jika dilakukan terus-menerus. Engkau mungkin masih merasa hina di awal. Engkau mungkin masih dihantui masa lalu. Tapi jika engkau istiqomah, maka yang hina akan menjadi mulia. Yang gelap akan perlahan disinari cahaya. Dan jangan menunggu untuk merasa pantas sebelum berubah. Karena tidak ada manusia yang benar-benar pantas. Yang membedakan bukan siapa yang lebih suci, tetapi siapa yang lebih jujur dalam perjalanannya kembali. Kadang, orang yang paling dalam kehinaannya adalah orang yang paling tulus dalam taubatnya, karena ia telah merasakan betapa gelapnya hidup tanpa cahaya Tuhan. Lalu apa peran akal dalam semua ini? Ibnu Sina memandang akal sebagai instrumen utama yang mengarahkan manusia menuju Tuhan. Akal adalah penerima pertama dari wahyu. Akal yang jernih akan mengenali kebaikan. Tapi jika akal diselimuti syahwat, ia kehilangan fungsinya. Maka salah satu langkah penyembuhan terbesar adalah menjernihkan akal, melalui ilmu, perenungan, dan muhasabah. Ilmu bukan hanya yang dibaca dari buku, tapi yang didalami melalui pengalaman hidup. Ketika seseorang pernah jatuh dalam maksiat, lalu bangkit, lalu membimbing orang lain keluar dari kegelapan, itu adalah ilmu yang hidup. Ilmu yang lahir dari luka. Dan luka itu, dalam pemikiran para bijak seperti Ibnu Sina, bukanlah akhir, tapi pintu. Betapa banyak orang yang tampak suci tapi rapuh dalam ujian. Dan betapa banyak orang yang dulu hina, tapi kini jadi penuntun bagi banyak jiwa. Maka jangan rendahkan siapapun hanya karena masa lalunya gelap. Karena bahkan bintang pun hanya tampak bersinar dalam gelapnya malam. Proses transformasi jiwa tidak linear. Akan ada jatuh bangun. Tapi seperti kata Ibnu Sina, jika engkau ingin menjadi bijak, belajarlah dari sakitmu. Maka jatuh bukan berarti gagal. Yang gagal adalah berhenti mencoba. Selama engkau masih ingin pulang, pintu itu selalu terbuka. Dan jangan salah paham, kembali bukan berarti hidupmu langsung sempurna. Bisa jadi engkau masih tergoda,
masih melakukan kesalahan. Tapi selama ada rasa bersalah, selama ada keinginan untuk memperbaiki, maka engkau sedang bergerak ke arah yang benar. Justru rasa bersalah itu penting. Karena dalam filsafat Ibnu Sina, rasa bersalah adalah bukti bahwa jiwa belum mati. Hanya jiwa yang masih hidup yang bisa merasakan luka. Maka jangan bunuh luka itu. Biarkan ia mengingatkanmu. Satu saat, luka itu akan sembuh. Tapi ia akan meninggalkan bekas. Dan bekas itu akan menjadi tanda bahwa engkau pernah jauh, pernah hina, tapi engkau memilih untuk pulang. Dan di hadapan Tuhan, itulah yang bernilai, kejujuran dalam memilih arah. Selanjutnya, kita akan dalami lebih jauh bagaimana transformasi spiritual ini diiringi dengan perubahan tindakan lahiriah. Bagaimana ibadah bukan sekadar rutinitas tapi latihan jiwa, dan bagaimana kita bisa hidup mulia meski datang dari masa lalu yang gelap. Jika jiwa telah tersadar dan mulai bergerak menuju perubahan, maka langkah berikutnya adalah membimbing tindakan lahiriah untuk ikut berubah. Dalam pandangan Ibnu Sina, keselarasan antara jiwa dan tubuh adalah kunci harmoni manusia. Jiwa yang baik tidak cukup jika tubuh masih dibiasakan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebaikan. Disinilah pentingnya ibadah. Tapi bukan ibadah yang hanya menjadi rutinitas kosong. Bukan gerakan tanpa kesadaran, bukan lafaz tanpa makna. Ibnu Sina melihat ibadah sebagai sarana pelatihan jiwa. Setiap rukuk, setiap sujud, setiap bacaan yang kita ulang dalam solat, adalah pengkondisian mental yang bertujuan membawa jiwa mendekati keikhlasan tertinggi. Karena itulah, jika ibadah dilakukan dengan benar, ia bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga menata ulang tatanan batin kita. Ia membersihkan akal, melatih kesabaran, meredam nafsu, dan menumbuhkan kerendahan hati. Dalam ibadah yang khusyuk, seseorang akan belajar untuk tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Ia belajar untuk bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi, dan disitulah ketenangan sejati mulai tumbuh. Namun, dalam perjalanan ini, seringkali muncul bisikan yang melemahkan. Aku terlalu hina, dosaku terlalu banyak, tak layak aku berdiri di hadapannya. Ini adalah jerat halus yang membuat banyak orang enggan kembali. Tapi Ibnu Sina dan para bijak sesudahnya telah menegaskan, rasa hina bukan untuk membuatmu menjauh dari Tuhan, tetapi untuk mendorongmu mendekat dengan penuh kerendahan. Justru, tidak ada yang lebih indah di hadapan Tuhan daripada hamba yang kembali dengan hati penuh sesal. Dalam keheningan sujudnya, dalam bisikan doanya yang terbata-bata, di sanalah letak keagungan jiwa yang sejati. Dan dari situ, satu perubahan akan melahirkan perubahan lain. Ketika hati mulai bersih, mata pun dijaga, lisan mulai ditata, langkah mulai diarahkan. Satu demi satu, maksiat yang dulu terasa nikmat akan mulai terasa asing. Hati mulai peka terhadap hal-hal yang dulu diabaikan. Dan ini adalah tanda bahwa jiwa mulai sehat kembali. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesembuhan adalah kembalinya suatu hal pada fungsinya yang fitri. Maka, manusia yang telah sembuh adalah ia yang kembali sadar tujuan hidupnya, mengenal kebenaran, mencintai kebaikan, dan bergerak menuju keabadian. Dan dalam proses itu, seseorang bukan hanya akan mengalami transformasi batin, tapi juga akan memancarkan perubahan pada sekelilingnya. Jiwa yang telah sembuh membawa ketenangan dalam kata-katanya. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena ia tahu betapa dalamnya kegelapan yang pernah ia rasakan. Ia menjadi cermin bagi orang lain, bukan karena ia merasa suci, tetapi karena ia membawa cerita tentang bagaimana cahaya bisa ditemukan di tengah gelap. Di titik ini, maksiat yang dulu terasa biasa akan menjadi sesuatu yang engkau tak sanggup dekati. Bukan karena takut pada hukuman, tapi karena takut kehilangan cahaya yang telah kau temukan. Jiwa yang telah disentuh oleh kebenaran akan merasa sakit hanya dengan berpikir untuk kembali ke masa lalunya yang gelap. Dan itu adalah bentuk hidayah yang luar biasa. Ketika seseorang telah melalui fase ini, maka kehinaan tak lagi menjadi identitas, tapi menjadi pelajaran. Ia menjadi bukti hidup bahwa manusia bisa berubah. Dan dalam pemikiran Ibnu Sina,
Manusia seperti ini adalah contoh nyata bahwa potensi ilahi dalam diri kita lebih kuat dari segala kegelapan. Namun perjalanan ini tak berhenti sampai di situ. Karena tantangan terbesar dari orang yang telah berubah adalah menjaga istiqomah. Dunia tidak akan berhenti menawarkan maksiat. Nafsu tidak akan berhenti membisikkan rayuan. Dan syaitan tidak akan berhenti mencari celah. Maka, sebagaimana tubuh butuh makan setiap hari, jiwa pun butuh penguatan rutin. Zikir, ilmu, muhasabah, dan doa, semua itu adalah makanan jiwa yang harus dijaga. Tanpa itu, kita bisa tergelincir kembali. Bahkan Ibnu Sina mengingatkan bahwa orang yang telah naik ke tingkat tinggi, jika sombong dan lalai, bisa jatuh lebih dalam daripada mereka yang belum pernah bangkit. Karena itu, rendah hati adalah pakaian yang harus terus dipakai oleh orang-orang yang telah merasakan hidayah. Jangan pernah merasa aman dari dosa. Jangan pernah merasa sudah cukup. Karena merasa sudah cukup adalah awal dari kejatuhan baru. Sebaliknya, hidupkan dalam diri rasa rindu yang terus membara, rindu akan kebaikan, rindu akan kedekatan dengan Tuhan, rindu akan kehidupan yang bermakna. Rindu inilah yang menjadi bahan bakar perubahan sejati. Dan rindu itu tumbuh dari pengenalan. Kenali dirimu, kenali kelemahanmu, kenali dosa-dosamu, tapi juga kenali bahwa dalam dirimu ada kekuatan besar yang Tuhan titipkan. Kekuatan untuk bangkit, untuk berubah, dan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Kita akan lanjutkan bagian selanjutnya dengan lebih tajam lagi. Bagaimana manusia menjaga cahaya itu dalam dunia yang penuh kegelapan, bagaimana mendidik diri agar tidak terperangkap dalam kemaksiatan yang terselubung, dan bagaimana cara hidup mulia meski pernah hina. Hidup dalam dunia yang penuh kegelapan membutuhkan keteguhan hati dan kejernihan pandangan. Dunia modern menawarkan banyak kemaksiatan yang terselubung, dibalut dengan nama tren, kebebasan, ekspresi diri, bahkan diberi label pilihan hidup. Inilah bentuk maksiat yang paling sulit dikenali, ketika dosa disamarkan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Ibnu Sina, jauh sebelum zaman kita, sudah mengingatkan tentang tipu daya persepsi. Dalam filsafatnya, ia menekankan bahwa persepsi yang rusak akan menghasilkan penilaian yang rusak pula. Maka ketika seseorang sudah tidak bisa lagi membedakan mana kebaikan dan mana kehinaan, itu berarti persepsinya telah dikaburkan oleh hawa nafsu. Kita hidup di zaman di mana tidak semua dosa datang dengan wajah menyeramkan. Banyak dari mereka hadir dengan senyum, dengan kemasan indah, dengan narasi yang tampak bijak. Tapi seperti racun yang dicampur madu, satu tegukan saja cukup untuk meracuni jiwa perlahan-lahan. Dalam menghadapi dunia seperti ini, Ibnu Sina menekankan pentingnya pendidikan jiwa, Riyadhah an-Nafs. Latihan spiritual yang membuat seseorang sadar bahwa setiap langkah hidupnya adalah ujian. Setiap pilihan adalah ujian antara yang hak dan yang batil. Dan ujian itu tak selalu datang dari hal besar. Justru seringkali datang dalam bentuk yang paling sederhana. Apa yang kita tonton, apa yang kita ucapkan, siapa yang kita ikuti, bahkan apa yang kita tertawakan. Maka orang yang ingin hidup mulia setelah pernah hina harus terus berjaga. Ia tidak boleh merasa aman, tidak boleh santai. Karena hawa nafsu bisa datang kapan saja. Syaitan bisa menyelinap dalam kata-kata lembut, dalam tawaran yang seolah baik. Disinilah pentingnya murakabah, merasa selalu diawasi oleh Tuhan. Orang yang merasa dilihat, akan hidup dengan hati-hati. Kata itu mungkin tidak diucapkan Ibnu Sina secara eksplisit, tetapi menjadi inti dari jalan hidup yang ia ajarkan. Jiwa yang sadar akan pengawasan ilahi akan lebih mudah menolak maksiat, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena cinta pada kemuliaan dirinya sendiri. Ketika seseorang telah merasakan kehinaan karena maksiat, lalu mulai mencintai kembali kehormatan jiwanya, maka ia akan menjauh dari keburukan bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Ia tahu bahwa dirinya terlalu berharga untuk dikotori kembali. Ia tahu bahwa cahaya yang telah ia temukan tidak boleh padam hanya karena kenikmatan sesaat. Dan dalam proses menjaga cahaya itu, penting sekali untuk menjaga lingkungan. Karena manusia adalah makhluk sosial.
Jika engkau terus bergaul dengan mereka yang menertawakan dosa, maka perlahan engkau akan menertawakannya juga. Jika engkau terus melihat kemaksiatan dianggap biasa, maka hatimu akan ikut terbiasa. Maka pilihlah lingkungan yang menguatkan imanmu, bukan yang menidurkan nuranimu. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya peran akal dalam membedakan mana maslahat dan mana mafsadat. Jangan ikut-ikutan hanya karena mayoritas melakukannya. Jangan menerima sesuatu hanya karena semua orang menganggapnya baik. Karena dalam filsafat sejati, kebaikan tidak ditentukan oleh jumlah yang menyetujui, tetapi oleh kesesuaian dengan hakikat. Orang yang telah merasakan kegelapan lalu menemukan cahaya memiliki tanggung jawab baru, menjaga cahaya itu agar tidak padam. Karena tidak ada cahaya yang abadi jika tidak dijaga. Bahkan lilin pun bisa mati tertiup angin, apalagi cahaya iman di tengah badai zaman. Satu hal yang juga penting dalam menjaga kemuliaan setelah kehinaan adalah keikhlasan. Jangan berubah hanya agar terlihat baik di mata orang. Jangan tinggalkan dosa hanya karena takut dicela. Perubahan sejati lahir dari dalam, dari rasa malu kepada Tuhan, dari kerinduan akan hidup yang jujur, dari kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kehampaan. Ibnu Sina mengatakan bahwa jiwa yang mencapai kesempurnaan akan mendapatkan kenikmatan yang tidak tergantung pada dunia luar. Inilah as-sa'adah al-hakikiyah, kebahagiaan sejati. Ia tidak lahir dari harta, kekuasaan, atau pujian manusia, tetapi dari batin yang tenang, akal yang jernih, dan hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Dan menariknya, kebahagiaan sejati itu seringkali mulai tumbuh dari luka. Dari kesadaran bahwa selama ini kita salah. Dari rasa perih karena terlalu lama hidup dalam kebohongan. Maka jangan takut dengan luka. Karena luka bisa menjadi jalan menuju cahaya, jika kita meresapinya dan membiarkannya membentuk kita menjadi pribadi baru. Perubahan itu bukan meninggalkan masa lalu, tapi memperbaikinya dengan masa depan. Bukan melupakan dosa, tapi menjadikannya pelajaran. Karena Allah tidak pernah meminta kita menjadi sempurna, Dia hanya meminta kita untuk terus kembali. Dan dalam setiap kembali, ada derajat baru yang menanti. Ibnu Sina meyakini bahwa jiwa yang terus berlatih, terus bertumbuh, terus mendekat kepada cahaya kebenaran, akan naik tingkat demi tingkat. Dan puncak dari semuanya adalah itihad, kesatuan dengan kebenaran, ketenangan yang tak tergoyahkan, kehadiran yang selalu terhubung dengan Tuhan, dalam setiap tarikan napas. Maka jika hari ini engkau merasa hina, jangan putus asa. Karena itu bukan akhir. Itu adalah awal. Tapi hanya jika engkau memilih untuk menjadikannya awal. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam. Bagaimana mengenali kemaksiatan dalam bentuknya yang paling halus, bagaimana menata niat dalam setiap perbuatan, dan bagaimana membangun kehidupan yang seimbang antara tubuh, akal, dan ruh, sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Sina. Maka dari itu, menurut Ibnu Sina, kemaksiatan sejatinya bukan hanya tentang tindakan yang melawan hukum syariat, tetapi juga segala bentuk penyelewengan dari potensi tertinggi yang dimiliki manusia. Saat manusia lebih memilih kepuasan sesaat, kenikmatan yang menumpulkan akal, atau kelalaian yang mematikan hati, disitulah ia telah mengkhianati dirinya sendiri. Karena, menurut beliau, manusia diciptakan bukan untuk hidup dalam kerendahan, tetapi untuk mencapai kesempurnaan melalui kebajikan dan ilmu. Namun, hal paling mengerikan bukanlah maksiat itu sendiri. Hal paling berbahaya adalah ketika hati mulai terbiasa, ketika pikiran mulai membenarkan, ketika jiwa mulai nyaman hidup dalam gelap, dan menganggap itu sebagai terang. Saat itulah, kata Ibnu Sina, maksiat telah mencapai puncaknya, bukan pada perbuatannya, tapi pada kondisi batin yang tumpul dan tidak lagi merasa bahwa dirinya hina. Ketika manusia merasa baik-baik saja dalam keadaannya yang penuh kemaksiatan, itu adalah tanda bahwa akal sehatnya telah tertutup kabut hawa nafsu. Ruhnya telah lumpuh oleh keinginan duniawi. Cahaya akal yang seharusnya memandu jalan, justru padam oleh asap kesenangan yang semu. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kemuliaan manusia bukan terletak pada tubuhnya, hartanya, atau status sosialnya.
Kemuliaan manusia adalah pada kemampuan berpikirnya yang sehat dan hatinya yang bersih. Ketika kedua hal ini telah rusak, maka manusia turun derajatnya bahkan di bawah hewan, karena hewan tidak diberi akal untuk berpikir atau hati untuk merasakan kebenaran dan kesalahan. Puncak dari kemaksiatan, dalam pandangan Ibnu Sina yang sangat dalam dan filosofis, adalah pengkhianatan terhadap potensi ilahiyah dalam diri. Manusia bukan makhluk biasa. Kita adalah entitas spiritual yang punya peluang kembali kepada asal yang suci. Maka, ketika kita memilih keburukan dan terus menetap di sana tanpa rasa bersalah, kita sedang mengkhianati tujuan penciptaan. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina menekankan bahwa jiwa manusia memiliki kecenderungan alami menuju kesempurnaan. Ketika jiwa tersesat dalam kemaksiatan dan tidak merasa perlu kembali, artinya ia telah jauh dari kodrat sejatinya. Jiwa yang sehat akan merasa gelisah saat melakukan kesalahan. Tapi jiwa yang telah rusak tidak lagi punya alarm. Ia sunyi dari bisikan nurani, bahkan bangga dengan kegelapannya. Dan disinilah letak urgensi pendidikan ruhani. Ibnu Sina menyarankan agar manusia tidak hanya diajarkan ilmu rasional, tetapi juga ilmu jiwa. Karena hanya dengan pencerahan batin, manusia bisa benar-benar kembali menemukan jalannya. Ilmu, menurutnya, bukan hanya sarana mengumpulkan informasi. Ilmu adalah obor untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dalam karyanya yang sangat terkenal, Kitab Al-Najat, Kitab Keselamatan, Ibnu Sina menjelaskan bahwa keselamatan manusia tidak terletak pada kemewahan atau kesenangan dunia, melainkan pada kemampuan jiwa untuk naik ke derajat yang lebih tinggi, melalui pengenalan terhadap kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dan kebenaran tertinggi, menurut beliau, adalah mengenal Sang Pencipta. Jiwa manusia akan merasa benar-benar tenang hanya jika ia mengenal asal-usulnya dan kembali kepadanya. Namun selama ia dibelenggu maksiat, terutama maksiat yang dianggap biasa, ia akan terus mengembara tanpa arah. Dalam dunia hari ini, banyak dari kita merasa nyaman dalam kemaksiatan karena lingkungan sekitar pun melakukan hal yang sama. Normalisasi dosa membuat kita kehilangan kepekaan. Tapi Ibnu Sina mengingatkan bahwa standar kebenaran bukanlah masyarakat, melainkan kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran hanya bisa dikenali oleh akal yang jernih serta hati yang bersih. Ia bahkan menggambarkan bahwa jiwa yang hidup dalam kegelapan maksiat akan menjadi tumpul dan mati perlahan. Dan yang lebih menyedihkan, ia akan terus merasa dirinya baik, sampai maut menjemput dan menyadarkannya bahwa semua itu adalah ilusi. Maka dari itu, sebelum semuanya terlambat, Ibnu Sina mendorong manusia untuk terus bermuhasabah, membersihkan diri, dan menyalakan kembali cahaya akal dan nurani dalam dadanya. Jika kamu merasa tidak lagi gelisah saat berbuat salah, waspadalah. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di tepi jurang kebinasaan ruhani. Bukan karena dosamu besar, tapi karena hatimu telah mati rasa. Dan hati yang mati, hanya bisa dihidupkan kembali dengan ilmu, zikir, dan pengakuan jujur bahwa kamu telah tersesat dari jalan yang seharusnya. Ibnu Sina meyakini bahwa selama masih ada waktu, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama hati masih bisa mendengar bisikan kebenaran, maka belum terlambat. Tapi waktu tak pernah menunggu. Maka siapapun yang sadar hari ini, jangan menunggu esok. Karena bisa jadi besok adalah waktu di mana kita tak sempat lagi memperbaiki semuanya. Ketika seseorang tenggelam dalam kenikmatan dunia dan merasa baik-baik saja dalam keadaan dosa, sesungguhnya ia telah tertipu oleh lapisan tipis dari kenikmatan semu yang menutupi luka batin yang dalam. Ibnu Sina menekankan bahwa kesenangan fisik yang tidak disertai dengan penyucian jiwa adalah bentuk ilusi. Jiwa yang terbius oleh dosa akan mengira dirinya sehat, padahal sesungguhnya sedang menderita penyakit yang paling parah, penyakit jiwa yang tidak disadari. Keseimbangan antara tubuh dan jiwa, menurut Ibnu Sina, adalah indikator kesehatan sejati. Namun, ketika manusia terlalu fokus pada aspek jasmani, ia akan kehilangan kepekaan terhadap sinyal ruhani. Dalam dunia yang penuh distraksi, kebisingan, dan kecepatan, manusia modern sangat mudah larut dalam ritme duniawi, tanpa sempat mendengar bisikan hati yang lemah lembut namun dalam.
Salah satu inti pemikiran Ibnu Sina adalah bahwa jiwa yang sehat mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan tanpa perlu banyak pembuktian eksternal. Ketika jiwa telah terbiasa dengan kebaikan, maka ia akan merasa gelisah saat berbuat salah. Namun sebaliknya, ketika jiwa dibiarkan tenggelam dalam keburukan tanpa koreksi, maka ia akan menjadi mati rasa. Inilah bentuk kehancuran yang paling berbahaya, kehancuran yang sunyi, tak terasa, namun merusak hingga ke akar. Rasa tenang dalam kemaksiatan bukanlah tanda bahwa segalanya baik-baik saja. Justru itu adalah isyarat bahwa mekanisme peringatan dari dalam diri telah rusak. Sebagaimana tubuh yang tidak merasa sakit meskipun ada luka parah karena sarafnya telah mati, jiwa yang tidak merasa bersalah saat berdosa adalah jiwa yang telah kehilangan fitrahnya. Dalam pandangan Ibnu Sina, hal ini adalah puncak dari kehinaan manusia, ketika ia merasa bangga dalam kondisi yang secara hakikat memalukan. Kebiasaan adalah kekuatan besar dalam pembentukan jiwa. Ketika kemaksiatan dilakukan berulang kali, dan tidak diikuti oleh penyesalan, maka ia akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan, tumbuhlah pembenaran. Dan dari pembenaran, lahirlah pembangkangan terhadap nilai-nilai ilahiyah. Inilah mengapa Ibnu Sina menekankan pentingnya melatih jiwa sejak dini, agar ia tidak terbentuk dalam kecenderungan yang merusak. Penyembuhan jiwa, menurut Ibnu Sina, bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan latihan dan introspeksi mendalam. Ia mengibaratkan jiwa seperti sebuah ladang yang perlu dibajak, disiram, dan dijaga dari hama. Ladang yang dibiarkan terbuka akan ditumbuhi rumput liar. Begitu pula jiwa yang tidak dijaga akan dipenuhi oleh bisikan hawa nafsu dan bisikan setan. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina menjelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat potensi tinggi untuk meraih kesempurnaan. Namun potensi ini hanya akan tumbuh jika manusia mengenali dirinya terlebih dahulu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Demikian ungkapan bijak yang sejalan dengan filsafat Ibnu Sina. Mengenal diri bukan sekadar mengetahui kekuatan dan kelemahan, melainkan menyelami hakikat keberadaan. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Saat manusia lupa akan hakikat ini, maka ia mudah terseret oleh kehidupan duniawi yang dangkal. Ia akan merasa cukup dengan kekayaan, status sosial, pujian, dan segala bentuk penghargaan eksternal. Padahal, semua itu tidak akan pernah mengenyangkan hati yang lapar akan makna. Jiwa yang kosong akan selalu mencari pelarian, entah itu dalam bentuk hiburan, maksiat, atau bahkan keputusasaan. Ibnu Sina tidak hanya memperingatkan akan bahayanya kesenangan palsu, tetapi juga menawarkan jalan keluar. Salah satu kunci utamanya adalah perenungan. Dengan merenung, manusia dapat menyingkap tirai-tirai ilusi yang selama ini menutupi pandangan jiwanya. Perenungan yang mendalam akan melahirkan kesadaran spiritual, dan dari kesadaran inilah lahir kekuatan untuk berubah. Namun perubahan tidak mudah. Ia butuh keberanian untuk melihat kenyataan pahit tentang diri sendiri. Ia butuh kejujuran untuk mengakui bahwa kita telah salah. Dan yang paling penting, ia butuh kerendahan hati untuk berserah kepada Yang Maha Mengubah hati. Dalam kerangka ini, merasa baik-baik saja dalam kemaksiatan adalah penyakit, tapi bukan tanpa obat. Kesadaran adalah obatnya. Taubat adalah jalannya. Dan kembali kepada fitrah adalah tujuan akhirnya. Fitrah yang murni, bersih, dan bercahaya, sebagaimana awal penciptaan manusia yang mulia. Maka, jangan pernah menganggap enteng dosa kecil. Jangan biarkan hati terbiasa dengan kelalaian. Jangan merasa aman dalam kondisi yang menjauhkanmu dari Allah. Karena sesungguhnya, semakin kamu merasa tenang dalam dosa, semakin dalam kamu tenggelam dalam kegelapan. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk terus mempertanyakan kondisi batin kita. Apakah aku semakin dekat dengan kebenaran, atau semakin jauh? Sebab ukuran keberhasilan sejati bukanlah banyaknya pencapaian dunia, melainkan sejauh mana jiwa kita tumbuh, menyucikan diri, dan kembali pada cahaya ilahi. Dan pada akhirnya, jiwa yang mulia bukanlah jiwa yang tanpa celah, tetapi jiwa yang terus berjuang untuk membersihkan dirinya dari kegelapan.
Dan disinilah kita sampai di ujung perjalanan pemikiran yang dalam ini, sebuah penelusuran terhadap makna kemaksiatan melalui lensa Ibnu Sina, filsuf besar yang tak hanya mengupas soal penyakit tubuh, tetapi juga penyakit jiwa. Dalam setiap pemikirannya, ada seruan halus agar manusia jangan hanya hidup dengan tubuh yang bergerak, tetapi juga dengan jiwa yang terjaga. Ketika Ibnu Sina berbicara tentang kehinaan batin yang tertutupi oleh kenikmatan dunia, itu bukan sekadar nasihat kuno, melainkan peringatan abadi. Bahwa puncak kemaksiatan bukanlah perbuatan itu sendiri, tetapi perasaan tenang di dalamnya. Ketika hati sudah tak terusik oleh dosa, ketika jiwa berhenti menangis saat jauh dari kebaikan, itulah kematian spiritual yang sesungguhnya. Dan jika kita tak merasa hina dalam kemaksiatan, maka kita telah kehilangan alarm terbesar dalam diri kita, rasa malu dan rasa takut kepada Tuhan. Dua cahaya yang jika padam, maka gelaplah seluruh lorong kehidupan kita. Dalam pemikiran Ibnu Sina, rasa sakit itu justru rahmat. Karena hanya dengan rasa sakit, kita tahu bahwa jiwa kita masih hidup, bahwa hati kita masih memiliki peluang untuk bangkit. Mari kita renungkan, berapa banyak dari kita yang berjalan dalam dosa, tetapi merasa baik-baik saja? Berapa banyak dari kita yang berhenti bertanya, apakah Allah ridha? Berapa banyak dari kita yang terus menumpuk maksiat, tetapi merasa tetap mulia di hadapan manusia? Ibnu Sina ingin kita menggali ke dalam, bahwa kehinaan yang tersembunyi adalah yang paling berbahaya. Ia menggerogoti batin perlahan, meninabobokan kesadaran, hingga kita merasa bahwa yang batil adalah hal biasa. Inilah kondisi paling fatal, dan dari sinilah harus dimulai kesadaran. Karena kemuliaan manusia bukan hanya pada tubuhnya yang sehat, ilmunya yang tinggi, atau hartanya yang melimpah, tapi pada jiwanya yang bersih, pada hatinya yang takut kepada Tuhan, pada matanya yang menangis karena dosa, dan pada langkahnya yang kembali, meski telah lama tersesat. Maka jika hari ini engkau merasa baik-baik saja, padahal jauh dari Allah, waspadalah. Mungkin itu bukan ketenangan, tapi kelalaian. Bukan rahmat, tapi istidraj. Bukan kebahagiaan, tapi tipu daya. Bangunlah. Jangan menunggu tubuhmu lemah dulu baru kembali. Jangan menunggu kehilangan dulu baru bersyukur. Jangan menunggu ajal dulu baru menangis. Karena yang mengangkat derajat manusia bukan status, tapi taubat. Bukan pujian manusia, tapi ridha Tuhan. Dan bukan popularitas, tapi kedekatan dengan cahaya ilahi. Ingat, puncak dari kemaksiatan adalah saat engkau merasa baik-baik saja dalam keadaan hina. Tapi puncak dari keindahan jiwa adalah saat engkau menangis dalam sujud dan berkata, "Ya Allah, aku lelah dengan dosa, dekatkan aku kembali padamu." Semoga setiap kata dalam video ini menjadi cermin, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk menampar diri sendiri. Karena sebagaimana kata Ibnu Sina, ilmu tanpa akhlak adalah kesesatan, dan jiwa tanpa perenungan adalah kehampaan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika video ini mengetuk hatimu, jangan biarkan ia menguap begitu saja. Renungkan, amalkan, dan bagikan, agar semakin banyak hati yang terbangun dari tidur panjang dalam maksiat yang mematikan.